Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah dipertemukan pagi ini dari Jumat dengan keadaan sehat walafiat. Kita banyak bersyukur ya, masih diberi panjang umur. Ya, kita ketemu di agenda 1 RA2, ya pertemuan yang kedua untuk agenda 1. Kemarin teman-teman sudah agenda 1 RA1 sudah kita sampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, juga termasuk indikator-indikator bela negaranya ya. Sekarang kita memasuki materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer ya. Kemarin saya sudah berjanji bahwa ini adalah analisis isu kontemporer. Untuk tugasnya yang kemarin teman-teman sudah dibuat. Yang agenda 1 RA1 sudah dibuat. Ya, nanti tidak usah diupload dulu. Nanti diupload bareng-bareng dengan ini ya. Diupload bareng-bareng dengan yang agenda 2 ini. Agenda 1 RA2 maksud saya ya. Karena apa, di LMS hanya ada 1 kali upload. Hanya ada 1 kali upload ya. Ternyata teman-teman banyak mengalami kendala untuk di jadwalnya ada RA1, RA2, RA3 tapi praktek di LMS-nya ternyata tidak bisa diupload ke semuanya. Tidak bisa diupload semuanya. Satu-satu tidak bisa tapi harus bareng ya. Jadi nanti malam atau 3 hari yang akan datang, hari ketiga di pembelajaran ini harus sudah upload ya, maksimal. Nanti kalau sudah upload teman-teman kabari ya, saya diberitahu. Karena kalau kadang-kadang banyak kelompok-kelompok yang peserta lajar sehingga lupa menilai. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita memasuki agenda 1 RA2 yaitu tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Dari tugas pertama kemarin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang perlu didiskusikan untuk pertemuan kali ini? Cukup? Tidak ada? Sudah dikerjakan semua? Ya, tidak masalah ya. Sebentar. Ya. Oh. Ya, untuk kali ini adalah analisis isu kontemporer. Bagaimana teman-teman, saya harapkan mulai dari CPNS kemarin sampai dengan saat ini, teman-teman tolong amati ya, environment scanning. Amati masalah-masalah yang ada di unit kerja teman-teman ya. Persoalan-persoalan yang ada di unit kerja. Ya, nanti teman-teman lakukan apa itu namanya pengamatan, identifikasi persoalan apa saja yang ada di unit kerja penjenengan. Ya, mungkin banyak sekali persoalan-persoalan atau masalah-masalah, baik itu yang ada di Bapeda, di Puskesmas, dan sebagainya, di dinas banyak sekali persoalan. Selama teman-teman ini menjadi ASN, maka silakan diidentifikasi. Ya, diidentifikasi. Setelah teman-teman mengidentifikasi, ya, nanti teman-teman bisa lakukan pra-analisa, memilah dan menepis isu, ya, lalu mendalami analisis isu itu dari data dan fakta yang ada, lalu alternatif penyelesaiannya seperti apa. Ini ya. Materi saya sudah kelihatan teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya. Nih, nanti teman-teman silakan ya, nanti diidentifikasi isu yang ada di unit kerja penjenengan, ya, mulai peranalisis, memilah dan menepis isu, mendalami analisa atau menganalisis isu, lalu alternatif penyelesaiannya apa. Ini teman-teman tolong mulai dari sekarang, dari sejak menjadi CPNS sampai sekarang. Lalu pra-analisis isu, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu tersebut. Ya. Identifikasi isu ini
teman-teman, dari kepekaan dan kepedulian yang teman-teman miliki, ya, bagaimana, apakah dengan tuntutan atau kondisi di lingkungan teman-teman itu persoalannya apa, dipotret, di environmental scanning, ya, dilakukan kajian, teman-teman amati antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang diharapkan. Ada gap di sana. Kalau dulu pernah skripsi, teman-teman menulis skripsi, dalam menulis skripsi teman-teman juga diminta untuk menganalisis, ya, gap antara dasaran dan desainnya seperti apa. Ada perbedaan di situ. Teman-teman silakan amati. Nah, ini butuh kemampuan berpikir kritis dari teman-teman. Ya. Butuh kemampuan berpikir kritis, tidak hanya ngawur. Ya. Oh, ini masalah di tempat saya ini tidak seperti itu, tapi harus melihat potret yang seperti apa, kondisi senyatanya seperti apa, yang diharapkan seperti apa. Ini ya. Sampai di sini teman-teman, maka perlu berpikir kritis. Nah, sekarang setelah itu teman-teman mendeskripsikan isu sebelum dilakukan, ya, analisis lebih lanjut. Mendeskripsikan isu, ya. Lingkup isu itu bisa dari masyarakat, bisa dari instansi tempat kerja teman-teman, bisa dari secara nasional, tapi ini tidak untuk teman-teman latihan, silakan di tempat kerja saja, ya, di instansi tempat kerja teman-teman. Deskripsi isu, ya, itu teman-teman melihat kondisi atau masalah, ya, berdasarkan dari data dan fakta. Ya. Dampak jika masalah atau isu tidak terselesaikan, hubungannya dengan kausalitas. Ini deskripsi isu. Lalu siapa saja yang terlibat menyebabkan terjadinya isu tersebut. Rumusan isu, ya, itu pernyataan negatif, masih tingginya, ya, program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, misalnya di Bapeda itu, ya, masih tingginya apa, angka kematian ibu melahirkan di puskesmas mana, itu misalnya seperti itu, ya, dan sebagainya. Kalimat negatif ditulis secara singkat, jelas, tapi ingat harus memuat fokusnya apa, lokusnya di mana dan kapan itu terjadi. Ya. Contoh nih, di sini ada contoh isu. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama 2022 misalnya. Ini contoh. Jadi prinsipnya isu adalah kalimat rumusannya kalimat negatif, harus menjelaskan fokusnya apa, lokusnya di mana, kapan itu terjadi. Oke, ya. Jelas teman-teman? Jelas ya, saya sudah menjelaskan secara detail pelan-pelan. Lalu setelah teman-teman mampu mendeskripsikan isu, maka segera teman-teman lakukan tepisan isu, ya, lakukan analisa, lakukan apa itu filter untuk mengetahui satu kualitas, dua core isu. Ini alat apa saja yang digunakan, ya. Teman-teman diminta untuk menggunakan alat analisis, alat tepisan isu APKL. Ya. APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kekhalayan, dan kelayaan. Maka persoalan atau masalah atau isu yang teman-teman sudah deskripsikan itu, lihatlah dari aspek aktualnya. Apakah masalah tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kalau di rumah sakit mungkin sedang hangat dibicarakan oleh seluruh hospital, ya, rumah sakit di situ, atau dibicarakan oleh seluruh nakes atau perawat atau dokter atau masyarakat, ya, itu aktual. Maka aktual ini nilainya paling tinggi. Nilainya paling tinggi. Nanti kalau teman-teman memberikan penilaian kepada apa itu terhadap isu,
dengan kolaborasi atau brainstorming dengan mentor dan teman sejawat, maka nilai aktual ini paling tinggi nilainya. Maka terus kedua adalah problematik. Artinya apa? Bahwa masalah atau isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks, yang memerlukan sehingga memerlukan solusi untuk diselesaikan. Itu adalah problematik. Silakan. Ini nanti penilaian juga melalui brainstorming mentor dengan teman sejawat. Ketiga, dari aspek kekalayaan. Kekalayaan di sini menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, ini kekalayaan. Terakhir, kelayaan itu adalah masuk akal, realistis, relevan. Kalau isu atau masalah ini dimunculkan menjadi isu dan perlu inisiatif pemecahan masalahnya. Ini, silakan. Ini adalah alat tepisan isu yang pertama adalah APKL. Pak, kalau saya di tempat kerja nanti saya menggunakan tidak APKL, menggunakan alat analisis yang lain, boleh nggak? Silahkan. Banyak alat analisis, ya, banyak alat tepisan isu. Bisa APKL, bisa analisis SWOT, bisa balance scorecard, dan sebagainya. Silahkan. Tapi sementara ini untuk Sardiklat ini, latihan ini diminta menggunakan APKL. Ya, ini. Lalu bagaimana cara penscoringnya? Ya, ini, ya, caranya seperti ini. Ya, setiap kriteria diberikan skor nilai 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5 ini di mana nomor angka 5 adalah sangat tinggi. Ya. Sehingga isu atau masalah itu dikategorikan sebagai isu yang perlu diselesaikan, maka nilai aktualnya tidak boleh kurang dari 5. Nilai aktual tidak boleh kurang dari 5. Kalau problematik, kelayaan silakan. Ya, diberikan penilaian. Setelah diberikan penilaian seperti ini, maka teman-teman juga menjumlahkan nilai atau angka tersebut sehingga tercipta angka scoring atau ranking dari angka poin A sampai E ini, dari isu pertama sampai kelima ini. Di ranking, silakan ranking 1 yang mana, ranking 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana, 5 yang mana. Alat tepisan isu APKL ini fungsinya untuk mengetahui kualitas isu. Sekali lagi, nanti dalam seminar akan keluar, APKL ini untuk mengetahui kualitas isu. Dikatakan itu menjadi masalah atau isu apabila memenuhi kriteria APKL. Aktual, problematik, kekalayaan, dan kelayaan. Nah, jelas? Sampai sini? Jelas? Dari contoh seperti ini, teman-teman, ya, teman-teman menjumlahkan nilai dan di ranking. Sehingga dari contoh ini, ranking pertama adalah D dengan skor 19. Nah, ranking dari APKL ini silakan dipilih ranking 1 sampai dengan 3. Ya, ranking 1 sampai dengan 3 dilanjutkan, dilakukan analisa, dilakukan tepisan isu menggunakan apa? Alat analisis USG. Ya, USG. Jadi USG ini bukan seperti USG yang biasa digunakan ibu-ibu, ya, untuk mengetahui jenis kelamin, ya, tapi ini untuk mengetahui core isu. Kalau ibu-ibu hamil biasanya di USG, laki apa perempuan, kan begitu toh? Nah, ini tidak. Ini untuk mengetahui core isu. Dari 3 prioritas isu yang berkualitas, hasil tepisan isu APKL, maka dilakukan tepisan isu menggunakan USG untuk mengetahui core isu. Dilihat dari aspek urgensi, serius, growth. Dikatakan itu isu, ya, core isu yang segera diselesaikan apabila memenuhi ini. Urgensi, seberapa mendesak.
masalah atau isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Ini urgensi. Maka nilai urgensi ini tidak boleh kurang dari 5. Nilai urgensi juga harus 5. Ya. Kalau kurang dari 5, maka itu isu tersebut tidak urgent untuk segera dibahas, segera diselesaikan. Ya. Kedua, kita lihat dari seriousness-nya. Ya. Apakah isu tersebut betul-betul serius, harus dibahas, dikaitkan dengan apa? Dengan akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak segera diselesaikan. Itu seriousness. Nilainya boleh kurang dari 5. Lalu ketiga adalah growth. Seberapa besar kemungkinan ya bila isu tersebut tidak terselesaikan atau tidak ditangani, memburuknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ini USG. Ya. Sehingga nilai urgensi tidak boleh kurang dari 5. Dari USG inilah teman-teman bisa menetapkan core isu, satu isu utama yang akan diselesaikan 30 hari ke depan. Selama teman-teman habituasi. Ya. Di agenda 1RA2 ini harus betul-betul mantap. Jangan sampai teman-teman di situ masih belum cetho isunya. Kalau di agenda 1 ini mantap, nanti bisa dilanjut sampai ke RA. Tidak bola-bali merubah isu. Ingat, untuk saat ini proses penilaiannya boleh dari estimasi teman-teman sendiri. Tetapi kalau itu nanti menjadi rancangan, harus teman-teman penilaiannya berdasarkan brainstorming dengan mentor dan teman sejawat. Tidak boleh nilai 5 ditetapkan oleh Mas Rosi, Mas Beni, Mbak Diah, Mbak Farid, Mas Faresa. Tidak boleh. Harus bagaimana masukan dari mentor. Betul Pak? Ini menjadi masalah kita yang harus kita selesaikan. Seberapa urgent, seberapa serius, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Nah, ini. Kalau saat ini untuk tugas boleh, silakan. Estimasi teman-teman sendiri. Tapi dimulai untuk berpikir secara kritis. Ya. Ini adalah alat tepisan isu yang kedua. Setelah teman-teman mampu menentukan core isu utama yang akan diselesaikan, maka teman-teman mulai berpikir, memetakan dan apa itu penyebab terjadinya masalah atau isu ini. Dengan apa? Dengan alat analisis yang namanya wishbone. Ya. Yang namanya wishbone. Tapi kesalahan umum dalam penggunaan alat ini, ya, alat tepisan isu ini, rata-rata teman-teman sudah ada kecenderungan untuk menentukan pilihan bahwa isunya ini, ya, padahal belum dilakukan penilaian secara mendalam. Sudah sudah dipetakan, oh isunya ini, nanti dari APKL ini, USG ini, nah, nanti menjadi ini. Pertanyaan saya, boleh tidak teman-teman? Mungkin dari analisis atau tepisan isu APKL di ranking 1, di USG bisa menjadi ranking 2, atau ranking 3 atau ranking 2 di APKL bisa menjadi ranking 1 di USG. Bisa tidak kira-kira? Bisa terjadi enggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ini agar teman-teman betul-betul mendalami, terutama di Pak Peda, di Mas Beni, Mbak Rowo nih. Ayo, boleh tidak? Bisa terjadi tidak? Di analisis APKL dari 5 indikator aktual, problematik, aktual, problematik, kelayaan, ya. Ternyata di USG dari aspek indikator urgensi, serius growth-nya berbeda. APKL ranking 1 nomor 2,
ternyata di USG hanya menjadi ranking 2. Boleh tidak? Ayo, ini latihan ini. Enggak saya tunjuk, kalau saya tunjuk nanti yang lainnya berdoa supaya tidak ditunjuk. Silakan yang punya pendapat tunjuk jari. Kalau tidak, teman-teman sudah mumet ya, baru mulai sudah pusing, ya udah enggak apa-apa. Logistiknya udah habis, logikanya enggak main akhirnya. Atau menganut aliran kebatinan, dibatin semua. Boleh, teman-teman. Bisa terjadi. Kenapa? Karena di APKL kita hanya melihat kualitas. Ya, kualitas dengan indikator aktual, problematik, ya, kelayaan. Begitu untuk menentukan core isu, indikatornya sudah berbeda loh. Dari ketiga ranking itu memang betul-betul berkualitas, tapi apakah itu betul-betul urgent untuk diselesaikan? Betul-betul serius segera ditangani. Nah, beda. Maka bisa terjadi di ranking 2 di APKL bisa menjadi ranking 1 di USG, atau ranking 1 di APKL bisa menjadi ranking 2 di USG. Bisa terjadi. Tapi rata-rata teman-teman karena tidak mau pusing, ya, tidak mau capek, ya sudahlah ranking 1 di APKL masuk aja ranking 1 di USG. Biar cepat, biar mudah kan begitu. Nggak boleh begitu. Itu kalau seorang perencana ya nggak bisa seperti itu. Organisasi itu fleksibel, organisasi itu dinamis. Gitu kan Mas Bini? Ya nggak Mas? Nah, gitu ya. Seperti Hmm. Hmm. Bisa jadi, bisa, boleh. APKL ternyata di ranking 1, di USG ranking 1 juga, boleh nggak? Boleh, silakan. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan proses itu, tapi teman-teman harus betul-betul mendalam dalam menganalisa, dalam proses penilaian harus objektif. Ya. Untuk di latihan ini silakan estimasi dari pemikiran teman-teman sendiri. Tapi nanti pada saat menjadi rancangan, akan menjadi rancangan didiskusikan dengan mentor. Diskusikan dengan jawab, kita pendapat, benar nggak? Ini masalah kita. Betul nggak ini segera diselesaikan? Mungkin mentor, oh bukan itu deh. Itu masih lama itu, ini yang ini aja dulu, yang prioritas kan begitu kan. Nah, ini yang menjadi pembicaraan masyarakat, udah keluar di media massa dan sebagainya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita kembali ke materi ya. Kembali ke materi. Nah, kesalahan teman-teman rata-rata seperti tadi saya jelaskan. Lanjut sekarang ya. Mendalami dan menganalisis isu. Banyak alat analisa yang teman-teman bisa gunakan nanti setelah kembali ke tempat tugas. Tadi sudah saya sampaikan. Bisa menggunakan analisis SWOT, Fishbone, atau bisa menggunakan Barron Scorecard, silakan, boleh. Silakan itu. Lalu Fishbone diagram. Dari core isu yang telah teman-teman ketahui, ya, satu isu tadi di analisis USG, maka teman-teman petakan, ya, petakan dengan apa? Menggunakan diagram Fishbone, penyebab terjadinya masalah tersebut. Ya. Fishbone ini mengetahui hubungan sebab akibat. Ya. Akibat dari isu tersebut, sebabnya apa? Nah, ini. Untuk agar lebih efektif dan efisien, maka juga ada sesi brainstorming di sini antara mentor, teman sejawat dengan apa itu teman-teman. Nah ini. Terus maka langkah pertama disepakati ya. Pernyataan dari masalah tersebut sebut akibatnya apa, bahaya yang ditimbulkan apa, dampaknya apa. Alat analisis langkah kedua, silakan mengidentifikasi kategori-kategori tersebut dengan Fishbone. Fishbone di sini bisa melihat berbagai aspek ya, dari sistem, skill, supplier dan sebagainya, metode. Tapi teman-teman nanti hanya diminta melihat dari 4 aspek karena ini masih latihan ya. Hanya dari aspek manusianya, man-nya, aspek materialnya, sarana prasarananya, dari aspek metodenya, dan aspek koordinasinya atau milieunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, sampai di Fishbone. Ya, banyak penyebab-penyebab yang ada di sini. Teman-teman petakan, karena teman-teman adalah ASN yang profesional. Ya.
Parameter atau indikator profesional di sinilah teman-teman mampu mengidentifikasi persoalan atau masalah, mampu menganalisa daripada masalah-masalah tersebut, ya. Untuk sisi kualitasnya, teman-teman juga mampu menetapkan satu masalah yang akan diselesaikan dan mampu memetakan penyebab-penyebab masalah. Nah, di sini letak profesionalnya teman-teman. Lalu nanti teman-teman harus mampu juga mengetahui dampak apabila tidak terselesaikan masalah itu dan membuat kegiatan atau inovasi gagasan kreatif untuk menyelesaikan penyebab. Oke, sampai di Wisbon ada pertanyaan, diskusi. Boleh, silakan Mas Beni. Slide sebelumnya, ini, ini. Ya, yang diminta material, metode, value. Ya, karena kategori yang mana? Ya, ini hanya contoh ya. Langkah kedua menggunakan analisis Fishbone. Ya. Nanti kalau sudah kembali tempat tugas, teman-teman bisa melihat penyebab-penyebab masalah itu dari sistem, dari surrounding, ya, dari skill, dari supplier. Bisa seperti ini. Atau bisa menggunakan ini. Ya. Menggunakan yang kedua. Ya. Bisa melihat dari aspek yang lain. Ya. Nah, misalnya dari sistem ini, surrounding ini, supplier, skill ini, banyak penyebab di sini. Banyak penyebab di sini, banyak penyebab di sini, banyak penyebab di sini. Tetapi teman-teman nanti hanya boleh memilih salah satu saja seperti ini, ya, yang akan diselesaikan. Karena apa? Ingat, waktu teman-teman ya 30 hari nanti untuk habituasi. Jangan sampai memilih penyebab ini yang nanti memerlukan waktu yang lebih lama. Contoh di situ teman-teman memilih pengadaan sarana prasarana alat kesehatan. Memilih penyebabnya adalah belum adanya mobil keliling misalnya. Maka kegiatannya mengadakan mobil keliling. Nah, nggak selesai 1 bulan. Harus ada lelang dan sebagainya. Ya, ini. Tapi di dalam praktek nanti dalam tugas teman-teman tidak diminta melihat sistem, melihat ini, melihat skill, tidak. Tapi diminta hanya melihat dari 4 aspek yang mudah. Dari aspek personilnya, manusianya, aspek materialnya, aspek lingkungan koordinasinya, dan aspek metode. Itu aja. Ya, silakan. Gitu ya Mas Beni. Ya, value, main material, ya posisinya di sini nanti. Mungkin mainnya mungkin di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Jadi ini nanti main, material, metode, value. Penyebabnya silakan diisi. Gitu. Jadi tidak ini. Jadi tidak ini yang diminta nanti. Tidak sistem terlalu banyak. Nanti kita setelah kembali ke tempat tugas, boleh nggak Pak saya terapkan pakai ini? Boleh. Ini kan kita latihan lajar ini. Ini nanti macam-macam, tidak hanya 4, mungkin ada 6 penyebab, ada 10 dan sebagainya. Teman-teman akan semakin detail ya, semakin kritis, semakin banyak alternatif penyebab-penyebab yang bisa diidentifikasi. Gitu Mas Beni, paham? Ya, yang lain? Ada yang lain? Nah, nanti seperti ini, nanti dipilih ya, yang akan diselesaikan dikasih warna beda atau ditebalkan atau dilingkari seperti ini. Meskipun ini ada penyebab 2, ini ada penyebab 2, tapi hanya dipilih 1. Mengingat waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya. Paham? Jelas ya? Ya, oke. Kalau sudah jelas, maka teman-teman juga nanti setelah melakukan langkah-langkah ini, tentu teman-teman bisa memberikan rekomendasi atau alternatif penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, jelas ya? Misalnya seperti ini nih, misalnya. Contoh nih misalnya. Teman-teman silakan. Misalnya contoh isunya adalah bahaya radikalisasi. Penyebab isunya apa?
insentif tidak cukup, salah satu penyebab misalnya ini. Lalu alternatif penyelesaiannya apa? Dengan kegiatan apa untuk bisa menyelesaikan insentif ini menjadi cukup? Kegiatan satu apa, kedua apa? Setiap kegiatan tentu melalui proses namanya tahapan kegiatan atau rincian kegiatan. Silakan alternatifnya seperti apa. Ya. Setiap tahapan dan kegiatan ini tentu ada hasil yang diharapkan. Apa outputnya? Ya. Outputnya apa? Pihak-pihak mana saja yang terlibat? Nah, ini tabel rekomendasi alternatif, teman-teman. Sampai di sini jelas? Paham? Ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan isu, silakan dikemukakan di sini. Pak, isu saya begini itu menjadi isu apa tidak, Pak? Ini tergantung daya kreativitas teman-teman, kedalaman analisis teman-teman. Jangan sampai isu itu sebenarnya dampak. Banyak kekeliruan di situ. Itu sebenarnya bukan isu tapi dampak. Tapi kenapa menjadi isu sehingga sulit nanti penyelesaiannya. Oke, contoh dampak seperti apa? Menurunnya motivasi siswa pada pelajaran matematika misalnya. Gampangnya seperti itu. Itu bukan isu, itu dampak. Karena apa? Siswa menurun motivasi belajar matematika itu akibat dari apa? Pembelajaran guru yang kurang variatif. Nah, sehingga isunya apa? Masih apa itu rendahnya guru atau masih minimalnya atau belum variasinya pembelajaran pada kelas 5. Nah, seperti itu. Metode belajar matematika yang kurang efektif. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah jangan sampai keliru antara dampak dengan isu yang dihadapi. Memang itu tipis ya. Terus di dalam Fishbone tadi, penyebab-penyebabnya juga jangan sampai bahasanya sama dengan isu. Misalnya dari aspek masih rendahnya kapasitas guru misalnya. Nah, itu bukan penyebab itu namanya isu. Kalau penyebabnya guru masih rendah kapasitasnya dalam memberikan pelajaran. Guru masih belum banyak yang menguasai metode pembelajaran misalnya. Nah, kalau dari materialnya apa? Belum ada SOP, belum ada sarana prasarana alat kesehatan, belum ada rambu lalu lintas, nah, belum ada apa? Dokumen perencanaan jangka menengah, belum ada dokumen perencanaan jangka menengah UPD, belum adanya Renja, belum ada RKPD dan sebagainya. Itu adalah material. Metodenya, ya, misalnya guru dalam memberikan pembelajaran masih konvensional, belum terjadi diskusi interaktif, misalnya seperti itu. Metode penyusunan kegiatan belum mengacu pada pedoman perencanaan jangka menengah, misalnya untuk perencanaan jangka tahunan, misalnya seperti itu. Lalu apa? Medianya kurangnya koordinasi antara guru dengan wali murid, kurangnya koordinasi antara guru dengan komite sekolah, kurangnya koordinasi antara perencana dengan kepala bidang, kurang koordinasinya antara perencana dengan stakeholder OPD yang lain. Itu seperti itu. Jangan masih kurangnya sama itu kalimat isu itu bukan penyebab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mulai dari tahapan. Lalu teman-teman ya, inilah alur pikir proses penyelesaian isu di sini. Dari teman-teman mulai apa itu menentukan mengidentifikasi isu ya. Isu berasal dari permasalahan yang hangat dibicarakan ya. Ada kesenjangan di sana. Teman-teman identifikasi menjadi masalah, menjadi isu. Nah, itu berdasarkan juga apa environment scanning, pemotretan teman-teman, ya pengamatan teman-teman di OPD, di unit kerjanya. Lalu teman-teman mendeskripsikan masalah atau isu tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan data, fakta, penyebab, dan dampak. Ini. Ya. Setelah itu teman-teman tepis analisis menggunakan analisa, menggunakan alat analisis
yang namanya APKL ya, dan USG. Sehingga teman-teman menghasilkan satu masalah atau satu core issue yang segera diselesaikan. Ingat, rumusan isu adalah kalimat negatif. Ya. Lalu setelah teman-teman tahu satu masalah tadi, teman-teman juga mampu memetakan penyebab-penyebab isu apabila tidak terselesaikan dengan menggunakan analisis diagram Banting-Presto atau Fishbone. Ini teman-teman. Lalu setelah itu apa? Teman-teman rumuskan dampak atau rekomendasi atau penyelesaian alternatifnya seperti apa. Itu adalah menuntut teman-teman untuk punya gagasan kreatif dan inovatif dengan kegiatan apa. Oke. Nah, latihannya teman-teman silakan nanti ya. Untuk tugas ini teman-teman harus menganalisis isu kontemporer saat ini yang ada di unit kerja sesuai dengan jabatan teman-teman. Ya. Berapa yang harus dipilih Pak isunya? 5. Ya. Yang harus dipilih adalah 5 isu. Jadi teman-teman jangan sampai kurang, minimal 5 isu. Silakan teman-teman bisa bersumber dari organisasi, bisa dari unit kerja, bisa dari individu. Tentukan itu. Itu adalah alur pikir proses penyelesaian. Nah, selanjutnya ini nanti teman-teman menjadi embrio teman-teman dalam menyusun rancangan aktualisasi. Ya. Maka sekali lagi saya ingatkan, di agenda 1 RA2 ini adalah dasar, fondasi untuk menuju agenda berikutnya. Kalau Anda di agenda 1 ini mantap, agenda 2-nya enteng, agenda 3 enteng. RA sudah siap. Ya. Maka silakan pertajam isu yang ada di unit kerja. Jadi Anda latsar ini harus mempunyai dampak terhadap unit kerja. Saya punya inovasi ya, yang bisa mewarnai kinerja unit kerja penjenengan. Ojo mau biasa-biasa saja. Peserta kelompok 3 angkatan 140 harus luar biasa. Ya. Pulang dari latsar itu ternyata orang-orang kagum, teman-teman. Wah, pancen latsar sekarang itu anak cerdas, pantas lulus PNS, lulus CPNS. Ya. Memang inovatif betul. Nah, gitu. Ya, jangan seperti zaman saya dulu. Wah, suranti inovasi blas. Sing penting absen kerja nek perintah pimpinan ra nyambut gawe. Tidak ada kreativitas sama sekali. Sekarang tidak boleh seperti itu PNS. Ya. Anda PSN masa kini, PSN milenial, ya, PNS milenial. Ini alur proses penyusunan rancangan aktualisasi. Kenapa disampaikan di agenda 1? Yaitu tadi saya sampaikan, agenda 1 ini pondasi, teman-teman. Ya, pondasi. Nah, prosesnya seperti ini. Anda sudah sampai di mana? Sudah sampai mempunyai gagasan kreatif, ya, menemukan isu, ya, penyebab isu juga sudah paham, ya. Kan tadi sudah dari mulai ini, tahapan identifikasi, deskripsi, core isu, rumusan isu, penyebab isu, ya. Ya, silakan teman-teman cari gagasan kreatif dari penyebab-penyebab 4 aspek tadi, material, metode, value, dan 4 masing-masing aspek mungkin ada lebih dari 1, pilih 1 saja, ya, yang akan diselesaikan dengan apa? Dengan gagasan kreatif ini, inovatif ini, sebagai problem solving, ya. Nah, ini. Tapi dalam gagasan kreatif ini teman-teman harus konsultasi nanti dengan mentor, ya. Konsultasikan, ya, dengan mentor di sini. Pak, saya identifikasi ternyata unit kerja kita ada masalah ini, Pak. Ada masalah seperti ini. Setelah saya lakukan analisa, saya ketemukan suatu masalah yang bisa diselesaikan selama saya latsar, Pak. Kira-kira kalau saya punya gagasan seperti ini, menurut Bapak seperti apa? Oh ya, Dek, itu apa, Dek? Bagus, Dek, itu. Nah, dukung. Misalnya seperti itu. Ya. Konsultasikan juga gagasan kreatif. Ya. Ini nanti masuk di agenda 3 nih. Ya. Agenda 1 sudah kami jelaskan ngengrengan seperti ini. Ya. Lalu setelah itu rumuskan tahapan kegiatannya. Proses tadi, ya. Saya jelaskan ada.
tahapan kegiatannya seperti apa, lalu juga jangan lupa kegiatan dan tahapan tersebut menghasilkan apa, outputnya apa. Nanti masuk agenda 2, dari agenda 1 ini dikaitkan dengan substansi mata pembelajaran. Apakah untuk menghasilkan output, tersebut, ya, menerapkan nilai-nilai berakhlak apa, itu nanti di agenda 2. Nanti ada kolom 6 juga, apakah kegiatan tersebut berkontribusi terhadap visi misi dan output kegiatan tersebut menguatkan nilai-nilai. Nah, ini rancangan aktualisasi sudah jadi. Untuk itu silakan agenda 1 ini harus dimantapkan. Silakan sebelum nanti mengerjakan tugas, ditanyakan di sini, kalau kesulitan monggo, kami persilakan. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Karena tugas di agenda 1 RA2 ini melengkapi agenda 1 yang kemarin, kesiapsiagaan bela negara dan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Indikator perilaku bela negara seperti apa kemarin. Ini melengkapi. Ya, oke, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan. Kayaknya materi saya itu, kalau tidak nanti kami jelaskan tugas individu dan tugas kelompoknya. Oke. Setiap kelompok harus masing-masing individu harus berkontribusi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, teman-teman, kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan, ya, memiliki kepedulian, serta apa? Bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inovatif, ya, untuk menghadapi masalah-masalah atau isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap apa? Terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya buka sekali lagi. Tidak ada? Apa malah bingung? Wah, aku pusing aku, Pak. Semakin siang makin pusing aku. Kegiatan kemarin tugasnya belum selesai, ini tambah tugas lagi. Pak Padi. Silakan. Halo? Ya, halo, monggo. Oh, J. Pak mati, Mas Agus. Suaranya nggak ada. Nggak kedengar itu? Nggak kedengaran. Cek, Pak. Nah, malah bagus itu ya. Oke, monggo. Ya, Pak, mungkin sedikit bertanya, Pak. Mungkin saya sedikit cerita, misalkan saya kan di Bapeda di Litbang, Pak. Untuk saat ini kan ada pengisian kaitannya, nanti ada IGA, Innovative Government Award. Itu di situ kan nanti ada bentuk pengisian inovasi tiap OPD yang dikumpulkan. Sedangkan itu setiap tahun itu selalu melakukan pengisian seperti itu karena kita belum punya database. Ini juga kaitannya sama di Litbang itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh masing-masing OPD atau lain bidang itu juga belum ada apa namanya, belum ada database-nya yang jadi satu gitu. Jadi kaitannya dengan perencanaan seperti itu tuh kayak masih mencari-cari, oh ini yang mana, oh ini yang mana, kayak gitu, Pak. Nah, kaitannya nanti untuk rencana, misalkan untuk aktualisasi ya, Pak ya. Ya. Kalau karena ini waktunya 30 hari, seperti itu, untuk kalau hanya mengumpulkan database-nya seperti itu mungkin nyampe, Pak. Cuman itu untuk nanti untuk mengkoneksikan misalnya nanti ke website Bapeda atau mungkin itu kan perlu proses yang menurut saya mungkin di sini cukup lumayan panjang seperti itu. Mungkin pripun, Pak, itu nanti koordinasi dengan mentor kaitannya dengan 30 hari itu atau gimana, Pak? Ya. Ya, baik Mas Agus. Bagus sekali itu, Mas. Bagus sekali itu ya. Memang itu Mas Agus kan ragu.
mau tak angkat ini 30 hari tidak selesai, tidak angkat ini betul-betul bagus ya toh, jangkanya panjang. Enggak apa-apa Mas, nanti konsultasi dengan mentor. Langkah pertama yang perlu diselesaikan dulu apa? Isunya apa? Yang jelas itu isunya masih belum adanya database untuk proses perencanaan misalnya. Lalu apa? Membangun database. Nah, membangun itu kan panjang. Mas Agus mau apanya dulu? Nah, lalu nanti Pak, nanti sisanya menjadi ada di lembar komitmen diselesaikan setelah kembali ke tempat tugas. Nah, gitu ya. Jadi tahap pertama saya ini yang selesaikan. Lalu nanti akan pada saat seminar laporan aktualisasi, Mas Agus akan ditanya oleh narasumber. Loh, ini kan database, kenapa baru bangun ini? Nah, ini karena waktu saya 30 hari, Pak. Nah, lalu kapan ini akan selesai? Nanti setelah saya kembali ke tempat tugas, akan saya selesaikan dengan jangka waktu tidak terbatas, ya toh? Bisa setahun, bisa 2 tahun misalnya seperti itu. Lalu terus dituangkan di mana? Di lembar komitmen, Mas Agus. Oke, nah, ya tenang aja. Pokoknya harus Bapeda harus jos, jangan sampai Bapeda biasa saja. Kuncinya organisasi pemerintah daerah ada di tempat penjenengan, Mas. Ya, di Bapeda. Baik buruknya perencanaan OPD itu tergantung jenengan. Sip. Oke, Mas Agus, mantap, jos. Sudah ada gagasan berarti sudah ada. Kreatif, sip, mantap. Yang lainnya ayo, kayak Mas Agus. Pokoknya saya mau kelompok 3 luar biasa, jangan biasa-biasa. Silakan Mas Bini. Enggak apa-apa, iya, enggak apa-apa. Kira-kira apa aja diamati sekarang ini. Ya, sekarang ini kan masih latihan Mas, masih latsar. Hanya diminta melihat kompleksitas tugas penjenengan, masalah-masalah yang terkait dengan tugas penjenengan yang ada di unit kerja. Boleh itu terkait dengan unit organisasi, OPD secara keseluruhan, ya. Boleh terkait dengan unit kerja saja, boleh terkait dengan individu saja. Ini latihan. Tapi yang kreatif, kayak Mas Agus tadi. Kalau Mas Agus tadi, saya yakin itu bukan hanya unit kerja, itu organisasi. Karena stakeholder-nya melibatkan OPD lain. Kalau Mas Bini apa contohnya? Ya, boleh. Wih, seru pegawai apa contohnya, Mas? Wah, aplikasi persensi. Mas, ini apa di BKPP? Kominfo. Oh ya, servernya di tempat jenengan ya, servernya ya. Hmm. 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 Ya, betul. Iya, betul ya. Ya, Mas. Ya, benar. Inovasimu, Thomas, gawenan ya. Gawenan proses apa itu absensi persensi secara apa itu online itu menggunakan apa? Misalnya TikTok ataupun video itu loh, Pak. Nah, ya, dengan Android itu sudah ada. Oh. Atau nah itu permasalahannya di mana, Mas? Dari pegawai-pegawai itu. Kalau masih tinggi, datanya berapa persen, Mas, yang kira-kira dari seluruh pegawai yang tidak bisa absen itu? Nah, itu maka ya tadi kan saya sampaikan isu itu harus didukung dengan data dan fakta. Ya, misalnya Mas Beni dari data yang ada dari 42.000 pegawai itu masih sekian persennya atau sekian orang masih belum memahami proses presensi online misalnya seperti itu menjadi data. Nah terus Mas Beni membuat apa inovasi kegiatan sosialisasi pemanfaatan presensi online misalnya seperti itu.
Nah, nanti diukur ketercapaiannya dari setelah inovasi itu menjadi berapa persen yang memahami. Oh, dari 42.000 sekarang tinggal 2 orang yang tidak paham. Berarti 99, sekian persen. Jos itu. Begitu Mas, misalnya seperti itu. Jadi kegiatannya yang selesai 30 hari apa? Sosialisasi. Lebih dari itu jenengan dadani apa itu namanya server, dadani aplikasinya orang rampung Mas. 30 hari tidak selesai, ya toh? Nah, yang paling mudah apa? Yang tahap pertama seperti Mas Agus tadi. Nah, nanti kita lanjutkan sampai di mana penyempurnaan setelah kembali ke tempat tugas. Wes, pokoknya saya dorong teman-teman berinovasi yang bermanfaat untuk OPD ataupun untuk apa itu pegawai ataupun untuk apa itu unit kerja. Silakan. Ini masih Mas Agus masih estimasi, masih mengidentifikasi. Belum final kan? Belum final kan? Nanti mungkin masih banyak Mas Beni, Mas Agus, Mbak Dia, Mas Rizky, masih banyak yang akan keluar dari itu selama menjadi PNS. Pengamatannya selain aplikasi tadi apalagi misalnya, yaitu berdampak pada apa? Berdampak pada TPP kan? Sehingga itu kalau persensi itu tidak tepat, maka satu dampaknya TPP-nya menjadi berkurang. TPP kurang menjadi motivasi bekerjanya kurang. Yo, bayangno nek TPP 10 juta bayar 10 juta ora males sudah asem tenan kok. Kan gitu toh. Padahal TPP Semarang itu paling tinggi provinsi, sekarang kalah. Ya. Sehingga dulu saya pasti mengalami di organisasi begini Mas. Dengan Pak Sekda Kota Semarang. Waktu saya di Kota Semarang ya, pegawai Kota Semarang yang mau pindah ke provinsi tidak saya tanda tangani. Itu Mas. Karena apa? Hanya mengejar TPP. Sekarang dibalik Mas. Siapa yang mau pindah provinsi sekarang tak tanda tangani. Rana sing wani Mas. Itu seperti itu. Sekarang apa wong provinsi meri sekarang ya. Waduh. Kota Semarang paling tinggi TPP-nya. Pindah sana sulit, sekarang tidak bisa dari provinsi pindah ke Kota Semarang. Maka teman-teman itu bejo loh, CPNS langsung di Kota Semarang. Sampai imigrasi dari Barowo ke kota, ya toh, isen neng Barowo. Kerja neng Kota Kabupaten Semarang nggak mau, malah TPP ini kecil, mau aku ngelamar neng Kota Semarang. Pinter-pinter dan itu ya Mas. Oke, gitu Mas Bini. Silakan nanti didiskusikan lagi. Mudah-mudahan nanti menjadi, ya mudah-mudahan nanti saya nggak berharap kalau nanti ketemu saya di rancangan aktualisasi bimbingan atau apa lebih matang nanti, maka agenda 1 harus top. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya jelaskan tugas kelompok dan individu. Ayo, mumpung belum saya jelaskan tugas individu kelompok, silakan. Teman-teman tentunya kemarin sudah mendownload ya tentang tugas kelompok dan individu. Tetapi untuk agenda yang di analisis isu kontemporer kan masih kita tunda. Nah, sekarang kita jelaskan tugas individu. Gak ada yang ditanyakan ya? Lalu pokoknya nanti sambil berjalan ini silakan kalau ada pertanyaan teman-teman jangan ragu, tanyakan saja ya. Saya nggak mau teman-teman mengalami kesulitan pada saat apa itu seminar. Pokoknya teman-teman harus lulus semua. Harus mantap ya. Harus mantap kelompok 3 ini. Ya, tugas materi kemarin sudah, untuk sekarang tugas ke lembar individu ya. Apa itu? Analisis isu kontemporer. Di sini teman-teman diminta ya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu yang aktual yang terjadi di instansi tempat teman-teman bekerja. Didukung dengan data dan fakta. Ya. Kedua, tentukan penyebab-penyebab dari terjadinya isu tersebut, teman-teman. Ya. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika masalah atau isu tersebut tidak terselesaikan. Lalu buatlah rekomendasi untuk penyelesaian isu tersebut dengan mengedepankan gagasan kreatif teman-teman. Sebagai wujud employer branding, bangga melayani bangsa. Lalu jangan lupa gunakan teknik tepisan atau analisis isu yang teman-teman kuasai. Seperti yang saya contohkan dalam materi saya tadi, boleh. Dari melihat 4 aspek main material metodenya boleh. Ya. Lalu
Hasil analisis itu dibuat dalam bentuk tulisan, paling banyak 5 lembar. Dengan kertas A4, huruf Arial 11, spasi 1,5. Bentuk filenya apa? PDF. Waktu pembuatan 3 hari. Waktu pengumpulan maksimal hari ketiga setelah pembelajaran ini. Silakan. Ya. Kedua, juga teman-teman diminta membuat planning jurnal lagi dalam bentuk rekaman suara MP3. Berisi apa? Sama dengan kemarin yang saya ceritakan di 1 era 1, cerita pengalaman pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran harian, baik sinkronus seperti sekarang ini maupun asinkronus. Durasinya berapa? 3 menit saja. Waktu pengumpulan H-2, H+2, maksimal H2, besok malam, pukul 12. Oke. Nah, lembar kerjanya, tugasnya agenda 1, RA2, seperti ini teman-teman. Ya. Silakan nanti nama peserta siapa, NIP-nya berapa, ya. Daftar hadirnya nomor berapa, kelompok berapa, kelompok 4 ya. 3 apa 4 ini? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Latsar CPNS angkatan 140, tempat Latsar BKPP Kota Semarang. Jabatan apa? Silakan. Sesuai yang tertera di dalam SK teman-teman. Pertama, ya, teman-teman, form 2A ini, lembar perseorangan ini identifikasi isu, ya, dengan menggunakan alat analisis APKL. Ingat, karena ini APKL itu untuk mengetahui kualitas isu, maka untuk penilaian nanti nilai aktual tidak boleh kurang dari 5. Kalau nilai aktualnya kurang dari 5, berarti isu itu tidak terbaru, tidak aktual. Untuk problematik kekayaan silakan kurang dari 5. Tapi untuk nilai aktual harus 5. Ya. Isu pertama apa? Silakan dinilai di sini. Isu kedua apa? Dinilai ya. Isu ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Dijumlah hasil nilai itu lalu diperingkat. Ranking 1, 2 sampai 5. Oke. Oke, sampai di lembar pertama untuk tugas paham? Ada pertanyaan untuk APKL-nya? Jelas? Sementara jelas ya? Oke. Sementara jelas. Oke. Ya. Keterangan penulisannya ada di bawah. Kalau teman-teman sudah mendownload, insya Allah sudah baca, sudah tahu. Ya. Lalu lembar kedua apa? Dari APKL teman-teman lanjut. Ya, lanjut ke USG. Yang diambil di mana Pak USG di APKL? Ranking 1 sampai 3. Dibawa ke USG sini. Tidak untuk diketahui jenis kelaminnya, tapi untuk diketahui core isunya. Ya. Kalau APKL mengetahui kualitas, kalau USG mengetahui core isu utamanya. Ya. Dilihat dari apa? Dari indikator urgensi, serius, dan growth-nya. Maka tadi saya sampaikan bisa saja dari aktualnya nomor 1, growth-nya dan APKL aktual, problematik, kekayaan layaknya ranking 1, tapi bisa juga di alat analisis USG ini menjadi ranking 2. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Atau ranking 1 di APKL, ranking 1 juga di USG bisa terjadi. Ya. Teman-teman juga jumlahkan angka nilai dari setiap indikator ini dan berikan ranking 1 sampai 3. Nah, dari ranking 1 sampai 3 inilah ranking pertama yang akan diselesaikan menjadi RA nanti. Ya. Menjadi dilanjut ke apa itu penyebab-penyebab yang ditimbulkan. Yang kedua, lanjut teman-teman analisis ya. Nah, analisis menggunakan ini. Fishbone atau juri bandeng presto. Nah, di sini teman-teman, teman-teman diminta melihat dari aspek material, metode, dan milieu. Ini milieu atau machine atau tools atau milieu aja, milieu. Ya. Kalau ini mau pakai mesin,
tidak ada mesin tol, tidak ada ya milieu, lingkungan atau koordinasi. Silakan di sini teman-teman dari core isu yang ada di USG masuk di kepala ikan ini, ya toh. Program perawatan maintenance atau milik pesawat Piper yang belum tersedia misalnya. Atau sini tadi belum adanya apa itu database perencanaan di Kota Semarang, misalnya seperti itu. Disebabkan oleh apa? Di sini dari materialnya apa? Oh, belum ada apa itu dokumen RPJMD misalnya. Oh, belum ada dokumen RKPD-nya misalnya. Oh, belum ada dokumen Renja OPD-nya misalnya. Boleh. Metodenya ternyata proses penyampaian apa dokumen itu ke OPD belum melalui apa sosialisasi. Mainnya ternyata kemampuan perencananya masih perlu ditingkatkan atau masih kurang paham dengan regulasi perencanaan misalnya, atau misalnya jumlah pegawai yang masih terbatas misalnya. Menunjuknya kurangnya koordinasi antara Bapeda dengan OPD, kurangnya koordinasi antara Bapeda dengan inspektorat, kurangnya koordinasi antara bidang budaya bidang kebudayaan dengan bidang lain, nah, misalnya seperti itu. Oke, jelas sampai sini di menuju apa itu di Fishbone. Ada pertanyaan untuk Fishbone, silakan. Jadi teman-teman nanti yang digunakan alat analisis Fishbone-nya adalah ini. Diagram sebab akibatnya ini aja. Material, metode, main dan milieu atau mesin. Kalau tidak ada mesin ya milieu aja. Milieu itu koordinasi atau lingkungan. Oke, silakan yang bertanya. Sampai di analisis Fishbone untuk tugas individu. Kira-kira jelas teman-teman? Ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut. Lalu, teman-teman, setelah teman-teman melakukan apa itu pemetaan penyebab-penyebab isu menggunakan analisis Fishbone, maka teman-teman harus mempunyai gagasan kreatif inovatif ya yang bisa menyelesaikan penyebab dari masing-masing aspek isu ya. Gagasan pertama apa? Ya, misalnya menyusun perencanaan. Tahapannya apa dalam penyusunan perencanaan? Ya, mencari referensi, berkonsultasi, membuat draft misalnya, melakukan sosialisasi misalnya seperti itu. Lalu dari gagasan gagasan kegiatan tersebut, teman-teman tuliskan bahwa gagasan kegiatan ini menyelesaikan penyebab yang ada di mana. Demand kah, material, metode, atau milieu. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai kegiatan terakhir. Jelas sampai sini teman-teman? Cuma sampai di sini tugas individu. Ya, sekali lagi teman-teman mampu mengidentifikasi isu, mampu menganalisis isu, mampu memetakan penyebab, ya, lalu mengetahui dampaknya, lalu teman-teman punya gagasan kreatif inovatif apa untuk menyelesaikan penyebab masalah tersebut. Oke. Didukung, jangan lupa isu tersebut didukung data dan fakta. Nanti akan menjadi pertanyaan di RA maupun LA. Anda mengangkat isu tersebut, datanya dari mana? Misalnya, masih apa itu rendahnya kualitas perencanaan di OPD misalnya. Isunya itu. Datanya seperti apa? Dari 40 OPD, baru 30 OPD yang menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya. Kalau RKA atau DPR disusun mengacu pada Renja untuk tingkat OPD, misalnya seperti itu. Atau mengacu pada RKPD. Ya. Jadi masih ada berapa yang tidak mengacu itu. Lalu teman-teman buat kegiatan apa? Sosialisasi. Setelah sosialisasi, selesai nanti di LA,
berapa OPD yang sekarang sudah menuju perencanaan RKA, DPA sudah sesuai dengan aturan dokumen perencanaan di atasnya. Sekarang sudah hampir 95%, Pak. Jadi masih kurang berapa persen? Masih kurang sekian persen, Pak. Kapan akan dilanjutkan? Nanti setelah kembali ke tugas, Pak. Dituangkan di mana itu? Di lembar komitmen. Nah, itu indikator parameter Anda profesional. Lalu parameter berkarakternya di mana? Setiap menghasilkan output kegiatan dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya, selalu membiasakan, menerapkan, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Berkonsultasi dengan mentor, saya membawa dokumen yang berkualitas dan bisa saya pertanggungjawabkan. Apa itu? Akuntabel misalnya, dan seterusnya. Itu nanti di agenda 2. Sampai di kolom kegiatan, tahapan kegiatan ada pertanyaan. Ada yang masih bingung? Silakan, Pak. Saya punya isu seperti ini, gimana, Pak? Boleh, silakan. Lalu, tiga. Ya, betul. Semua tugas agenda 1. Yang kemarin, ya. Karena di LMS kebetulan hanya 1, Mas. Saya juga baru tahu tuh, Mas. Saya memerintahkan setiap di jadwal saya kan agenda 1 era 1, agenda 1 era 2. Setiap itu kan ada aturan pengumpulan datanya. Tapi setelah saya lihat LMS-nya hanya 1 kali. Waduh, ini berarti harus semuanya. Berarti ya nanti ya nggak berlaku. Ternyata karena itu, Mas. Wah, ternyata ini apa itu aplikasi atau sistem ini in proses ini. Sistem ini selalu pembenahan. Ya, itu Mas. Ini ya. Jangan lupa. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke tugas kelompoknya. Ya. Tugas kelompoknya juga cukup lumayan. Ya. Tugas kelompoknya ini cukup lumayan ya. Cukup lumayan mengeselkan. Ya. Tugas kelompok untuk agenda 1 era 2 ini implementasi dari wawasan dan nilai-nilai bela negara, analisis psikotemporer kesiapsiagaan bela negara ya. Ini dia sebagai berikut. Misalnya nama kelompoknya siapa saja nih ya, beri nama dengan mengambil salah satu simbol. Kelompok beringin misalnya, atau kelompok tugu muda, kelompok lawang sewu. Oh, belum tak screen ya? Oh, belum ya. Sorry, Mas. Iya betul, makanya Mas Benny tanya ini. Oke. Ini ya, sudah kelihatan ya. Misalnya nama kelompoknya Lawang Sewu, nama kelompok Beringin, nama kelompok Tugu Muda, apa saja. Anggotanya siapa saja. Silakan. Angkatan 140, Latsar Kota Semarang ya. Diminta teman-teman membuat role play, game, atraksi, kesiapsiagaan bela negara. Ini sudah tadi ya kemarin ya. Ya. Sudah ya. Sudah teman-teman ya. Sudah dibuat ini. Belum? Belum, Pak, yang itu, Pak. Belum. Kalau belum ini belum ya. Membuat skenario role play games, atraksi, kelompok, membangun tim efektif, ya, yang mencerminkan semangat dan nilai-nilai bela negara serta upaya peningkatannya. Ini harus kompak nih, ya. Siap-siagaan bela negara, PR sesuai employee building, bangsa berbangga melayani bangsa. Ini akan apa? Role play ini akan paparkan, akan ditampilkan nanti pada saat teman-teman klasikal. Nah, harus dibuat, jangan lupa, wah nanti nggak buat, pas klasikal baru buat, wah, secara rampung, stino klasikal. Terus, durasinya berapa? 15 menit, teman-teman. Ya. Bentuk filenya skenario PDF, ya. Waktu pembuatan juga 3 hari ini. Jadi tugas teman-teman itu padat sekali, padat sekali di agenda 1 itu. Maka kalau kemarin belum dibuat, yang alamat wis. Alamat lembur, nggak pulang, masih di asrama terus. Ini kalau kemarin belum dibuat. Ya. Waktu pengumpulannya ya ini dia 3. LMS besok bareng ya.
Yang dinilai apa? Dari keterkaitan substansi dengan nilai bela negara, kerjasama kelompok, kekompakan, dan estetika. Ya, itu teman-teman untuk tugas agenda 1 RA2. Ada lagi yang disampaikan, ditanyakan teman-teman untuk agenda 1? Silakan, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada ya sudah. Pak, saya mau tanya. Halo. Silakan Mas, Mas Farisa. Pak, ini kan saya lihat di Word yang Bapak sudah upload itu, ini untuk yang RA2 yang langsung lompat ke ini Pak, implementasi wawasan kebangsaan. Enggak yang ke analisis isu kontemporer. Oh, berarti ya nanti tak upload lagi kalau gitu. Ya, oh, enggak Pak, kan? Oh, oke. Baik Pak. Jadi kan ini video kelompok, tugas kelompok kan ada 3 Pak. Ya kan, yang pertama kemarin dia bikin lagu kelompok. Terus yang kedua role play ini. Terus, nah yang kedua kan harusnya analisis untuk isu kontemporer, betul. Ya. Jadi ini nanti kita ngerjainnya yang ketiga dulu langsung, Pak. Iya, langsung, betul. Gitu ya, Mas. Jadi teman-teman yang mengerjakan atau ketiga. Nah, kan ini tugas perorangannya kan seperti ini ya. Tugas perorangan sudah. Tugas kelompoknya teman-teman di lembar kelompok form 2 lembar analisis kontemporer global kan, ya kan analisis isu, kemudian isu mendiskusikan isu, ya. Pak, ada tidak di tugas di saya? Ada Pak, sudah ada. Enggak, maksud saya di tugas saya kemarin yang ini ada tidak? Sebentar ya, tak dulu. Tak share screen dulu. Nah, ini ada nggak di tugas POM saya? Ada toh? Ada Pak. Nah, teman-teman ini kan diminta menganalisis isu global nasional untuk kelompok loh ini, bukan individu ya. Menganalisis, mengidentifikasi, mendeskripsikan isu global aktual. Ya. Itu dapat dilengkapi dengan video pendukung. Ya. Yang di situ menimbulkan potensi potensi AGT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Terhadap apa? Terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disertai dengan data dan fakta. Teman-teman diminta memilih 3 isu. Ya, ini aja yang dipakai pedoman ini aja. Ya, yang saya paparkan ini, yang sesuai dengan yang saya upload ya. Sesuai yang saya upload teman-teman? Sama nggak? Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan saya upload ya. Teman-teman semuanya berkontribusi mencari, ya, mengidentifikasi, mendeskripsikan isu global, misalnya korupsi, narkoba, radikalisme misalnya, atau apa silakan ya. Ada 3 isu di situ. Lalu teman-teman pilih ya 1 isu yang menurut kelompok teman-teman ini paling mengancam bahaya negara, paling mengancam, paling berbahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa misalnya. Ya, itu. Terus apalagi tentukan penyebab terjadinya masalah tersebut, isu tersebut. Kenapa bisa terjadi peredaran narkoba merebak di mana-mana? Kenapa bisa terjadi ya korupsi ini sudah mendarah daging atau sudah menyusup sampai dari level tertinggi sampai ke terendah, sampai ke masyarakat. Kenapa? Ya. Silakan kelompok berdiskusi untuk itu. Lalu jelaskan dampaknya bila isu itu tidak selesaikan. Dampak narkoba, korupsi, radikalisme itu kalau tidak terselesaikan menjadi apa? Dari 1 isu yang Anda pilih tadi. Oh, saya memilih narkoba aja lah. Nah, dampaknya apa? Oh, dampaknya dari peredaran narkoba ini akan apa? Menghancurkan generasi muda misalnya dan sebagainya. Ya. Silakan buat rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasinya. Penyelesaian tersebut ya baik kebijakan maupun teknis.
kebijakannya seperti apa, teknisnya seperti apa. Ya. Lalu ya, implementasi peran teman-teman di dalamnya seperti apa. Sebagai wujud employer branding tadi, bangga melayani bangsa. Nah, teman-teman, sama dengan seperti di tugas nomor 1, bisa gunakan teknik analisis yang dikuasai. Jelas? Lalu, kalau di tugas individu adalah masalah-masalah terkait dengan individu, kalau kelompok ini bisa mengambil masalah isu global yang ada di masyarakat, ya silakan. Lalu analisis itu, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan paling lama banyak seperti tadi hasilnya 5 lembar. Huruf spasinya 4, area 11, spasi 1,5. Untuk tabel bisa 1 spasi. Bentuk file apa? PDF dan PPT. Ya. Waktu pembuatan 3 hari, sama. Waktu paparan pengumpulan maksimal nanti setelah klasikal ini. Ya, untuk tugas kelompok jelas sampai sini? Jelas, ya, Pak. ya, tugas individu dan kelompok pada prinsip hampir sama. Hampir sama. Cuma kalau individu juga adalah masalah organisasi, masalah internal, masalah global, masalah apa? Masalah individu. Kalau kelompok bisa masalah global, masalah di masyarakat. Ya. Ini ujian. Semua teman-teman harus berkontribusi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita ini nanti kan terikat dengan Jumatan ya, kita Jumatan semua. Ya. Mungkin kan ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus kan begitu. Kira-kira ridho enggak ini? Karena apa? Karena saya tahu teman-teman ini tugasnya harus segera diselesaikan. Mungkin kemarin belum ada yang dikerjakan, harus double nih. Nah, kemarin masih senang-senang, wah besok aja lah sekalian materi agenda 1 era 2 baru kerjakan ya. Sekarang menjadi menumpuk. Oke. Nah, pertanyaan ini sudah sampai jam 11:30, sudah terdengar puji-pujian dari masjid untuk kita segera hadir untuk sholat untuk Jumatan. Silakan, ada diskusi. Betul. Ya, kesiapsiagaan bela negara itu nanti besok. Klasik kalau yang indikator silakan dikerjakan, tapi kalau untuk yang materi ketiga nanti kan di agenda apa di BN bela negara. Gitu ya. Dan sekaligus nanti di bela negara itu teman-teman memaparkan role play-nya, yel-yelnya di sana. Ya. Oke, gitu. Itu Mas Beni, jelas? Oke, yang jelas jangan sampai teman-teman terlambat masuk mengumpulkan tugas ya. Nanti kalau tugas sudah diupload, ketua kelas atau ketua kelompok menghubungi saya. Pak Parti untuk kelompok 3 sudah upload tugas. Nah, nanti segera saya cek, saya beri nilai. Biar nggak terlambat. Saya juga. Terus jangan lupa absen. Absen itu nanti menjadi bahan pertimbangan ya untuk penilaian perilaku. Jangan lupa absen. Ada yang tugasnya bagus sekali, absennya itu blong. Wah, kacau ini absennya. Wah, PNS yang profesional kok tidak disiplin begini gimana kan begitu. Jadi harus absen semua ya di apa itu di namanya di aplikasi. Oke, Mas Beni, jelas? Ya, link aja enggak apa-apa. Link saja enggak apa-apa. Link aja enggak apa-apa. Ya. Nanti kan akan dipaparkan secara klasikal itu Mas Beni. Ya. Sampai sekarang, betul. Sampai sekarang. Berarti kemarin belum dikerjakan. Kok bahasanya kemarin sampai sekarang. Khawatir saya baru mau sekarang baru mau dikerjakan gitu loh. Oke, kalau sudah berarti mantap sip. Gitu Pak Beni. Yang lain? Cukup? Jelas? Jelas, Pak. Ya, kalau cukup jelas jangan lupa ya, segera dikerjakan ya. Ini agenda 1 adalah dasar. Siapa tahu nanti setelah didiskusikan dengan mentor dan teman sejawat ternyata layak diangkat menjadi RA, menjadi rancangan aktualisasi. Tidak minder gawe ini. Lanjut terus. Ya.
Saya kira itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, agenda 1 kita akhiri ya. Kita persiapan untuk mandi dan ke masjid untuk Jumatan yang bagi yang beragama Islam. Cukup, tidak ada pertanyaan. Jelas ya? Boleh kalimat penyesalan juga boleh. Kalau menyesal dari kemarin sampai sekarang boleh. Ya, baik teman-teman ya. Tentu saya dalam memberikan materi ini banyak kekurangan ya, banyak ketidakpuasan karena saya bukan manusia pemuas. Ya. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Banyak masih harus belajar dengan teman-teman. Kurangnya lebihnya mohon maaf kami akhiri ya teman-teman ya. Kami akhiri ya kali ini ya. Tapi sebelum kami akhiri, barangkali ada yang masih ditanyakan nanti bisa di WA kan ke saya atau di email ke saya juga boleh. Pak, saya punya gagasan isu seperti ini seperti apa Pak? Nah, boleh. Ya. Nanti akan menjadi RA saya Pak. Oh, boleh silakan. Kalau ini sudah nanti agenda 2 tinggal melengkapi penerapan nilai praktek. Agenda 3 tinggal melengkapi dengan manajemen ASN dan SMART. Oke, sudah jadi RA. Ya, untuk kelompok 3 angkatan 140 sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kita persiapan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akhiri. Selamat menjalani ibadah sholat Jumat. Sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan. Ya, in live ya teman-teman ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.